Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Eris Munarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, Universitas Indonesia akhirnya menangguhkan gelar Dr. Bahlil ini sambil menunggu adanya sidang etik. Saya kira ini sinyal buruk ya bagi Bahlil karena sejak awal kan ini publik dan juga kalangan sivitas akademika UI mempersoalkannya. Nah, sekarang ini ditangguhkan. Apa ini sekedar apa ya basa-basi lah menunjukkan bahwa sebenarnya keputusannya kan sudah ada karena guru besar Dewan Guru Besar UI kan sudah melakukan investigasi maksud saya dan batasnya kemarin sebenarnya akhir bulan lalu. Ya, cukup bijaksana keputusan dari Dewan Guru Besar UI. Tetapi ada hal yang harus dikejar terus bahwa oke, pembatalan atau apa penundaan itu basa-basi aja yang sebetulnya sejak awal harus dipastikan bahwa prosedur yang memungkinkan lolosnya saudara Bahlil itu adalah manipulatif karena kita bisa dengan intuisi aja melihat bagaimana pembuktian di dalam penulisan itu, lalu metodologi yang dipakai di situ tidak menghasilkan semacam tesis, tidak menghasilkan dalil, apalagi menemukan semacam potensi untuk jadi teori. Kan itu dari awal kita tahu bahwa disertasi itu karena beredar naskahnya itu sekedar laporan atau berita yang kadar intelektualnya itu bukan kadar intelektual, kadar akademisnya itu di bawah standar. Kan disertasi itu harus memberi semacam sinyal bahwa ditemukan cara berpikir baru atau teorema baru di situ tuh. Jadi dasar-dasar pembentukan hipotesis, kemudian reasoning di dalam penarikan kesimpulan itu terlihat bahwa itu tempel menempel jadi satu, tapi tidak ada semacam pembuktian yang kuat, apalagi menjadi aksioma. Jadi itu soal pertama. Nah, soal kedua adalah ethics, yaitu keterlibatan seorang promotor yang ada kaitannya dengan kedudukan dia sebagai komisaris di tempat di mana pengaruh Bahlil itu kuat sekali. Itu juga harus disingkirkan lebih dahulu, baru kita bisa bicara tentang kejujuran akademis. Jadi hal-hal semacam ini butuh dua tahap penelitian, satu tahap metodologi, dua tahap etika itu. Dan kita belum tahu sedalam apa sebetulnya hasil temuan dari Dewan Guru Besar UI sehingga berakibat atau menghasilkan keputusan untuk membatalkan formulasi membatalkan atau penundaan sementara. Yang penting kedudukan Bahlil itu di dalam proses pembuktian oleh Guru Besar UI itu baru bersifat administratif. Kan Bahlil belum pernah dipanggil, kita nggak pernah baca bahwa Bahlil dipanggil untuk membuktikan bahwa dia mampu menjawab desain penelitiannya, membuktikan bahwa desain penelitian itu ada reliable dan origin, itu belum kita lihat. Jadi ini baru semacam hukuman administratif, yaitu dibatalkan atau ditunda. Nah, itu juga menimbulkan kecurigaan apakah karena ada semacam kita sebut aja underlying assumption bahwa kalau Bahlil itu dibongkar habis-habisan itu Bahlil bisa nyanyi lalu dia tunjukkan bahwa memang saya terpaksa mungkin pakai joki, kan itu yang dikhawatirkan, sehingga beban sekarang ada pada UI bahwa UI mesti membuktikan bahwa dia betul-betul tidak dijadikan joki oleh timnya Bahlil. Itu juga hal yang bisa menyerempet kemana-mana. Kasus Bahlil ini kan sebenarnya merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan para politisi kita yang mengejar gelar-gelar akademis, bahkan juga mengejar gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dan sebagainya. Tapi ini Bahlil memang kali ini targetnya terlalu tinggi nih ya, Bung Rocky ya, mengambil doktornya di UI. Apa sesungguhnya sih target para politisi ini ya, dengan mereka kan sudah punya kedudukan yang terhormat, yang juga belum tentu bisa dicapai oleh para akademisi yang bergelar profesor, tapi mereka masih mengejar gelar itu, gelar eh, doktor lah, profesor lah, profesor kehormatan lah, dokter kehormatan gitu ya. Untuk apa sih? Ya boleh disebut sebagai wabah gitu, artinya domino efek atau efek
berantai apa istilahnya itu, contagious effect itu, bahwa plagiasi di satu kampus itu akhirnya juga mulai membuka plagiasi di tempat yang lain kan kemarin UGM kena itu, UI udah kena tuh, ya mungkin kampus-kampus lain juga akan menyusul. Tapi sekali lagi kita mau lihat lebih dalam apa sebetulnya artinya atau demi apa sebetulnya seseorang memaksakan diri untuk mengambil gelar tertinggi atau gelar yang tersulit di dalam kehidupan kampus itu, yaitu dokter atau philosophical doctor, PhD itu, kalau dari awal dia tidak punya niat untuk mengajar atau meneliti lebih lanjut kan dosen itu atau orang yang mengambil gelar dokter itu tujuannya untuk meneliti seumur hidupnya mestinya kan. Jadi kalau Bahlil jadi dokter sambil pimpin Golkar itu artinya dari awal tidak ada niat untuk meneliti. Jadi dia mesti pilih itu, dia jadi sekedar semacam peneliti atau dia menghendaki di dua fungsikan sebagai seorang politisi atau sekaligus beranggap sebagai seorang akademisi. Kan itu dua hal yang agak absurd tuh. Dan itu yang menunjukkan bagaimana kita melihat pameran tempelan gelar akademis di belakang nama seorang yang sebetulnya sudah berbunyi secara publik, bahkan sudah jadi tokoh publik, bahkan punya kapasitas untuk menentukan kebijakan. Dan itu yang diduga kuat karena justru dia tokoh publik, punya kapasitas politik, maka dia bisa bermain-main dengan gelar itu, dengan dugaan kuat adalah pakai joki misalnya kan. Ini poin yang mesti kita ingatkan juga, bahwa kemungkinan terburuk itu dibuka oleh Bahlil. Kalau Bahlil misalnya jadi justice collaborator, lalu dia mulai buka itu bahwa dari awal sebetulnya dia dibujuk untuk jadi dokter misalnya, asumsinya, lalu dia merasa bahwa kepentingan itu bisa dia selesaikan secara pragmatis dalam bentuk penjokian itu. Jadi ini hal yang harus dibuktikan lebih jauh. Dan kita tunggu pembuktian itu justru dari pihak Universitas Indonesia. Dan kata lain, bola sekarang ada di UI. Saya bisa bahkan tentukan dari sekarang bahwa Bahlil itu adalah korban dari sistem di UI. Jadi mestinya UI yang lebih dahulu membersihkan atau memeriksa proses ini dari segi kapasitas dia yang memang meloloskan bahkan. Jadi mulai periksalah apa relasi antara Bahlil sebagai promovendus dengan pelatih penelitian dia itu orang-orang di sekitar kampus UI. Mungkin ada anak fakultas ekonomi, lalu ada anak di sekolah strategi itu, lalu ada kalangan rektorat. Ini semacam gerombolan tuh, kan itu saya boleh sebut, bukan untuk membela Bahlil, tapi saya mesti sebutkan bahwa Bahlil korban dari sistem di UI, itu gampangnya. Nah, soal kasus Bahlil ini, saya kira ini kita nggak bisa bebankan persoalannya semuanya pada Bahlil. Ini kan ini juga ada persoalan yang cukup serius di kampus UI. Karena apa? Karena kan kalau seperti orang bertepuk tangan itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, atau jadi ini kan ada yang peribahasa juga menyebut it takes to tango gitu ya. Nggak mungkin nari tango itu sendirian gitu, berdansa tango sendirian. Saya kira juga mesti fair bahwa yang tercoreng lebih dulu tercoreng sebetulnya Universitas Indonesia, bukan Bahlilnya itu. Jadi tetap kita mesti fair. Memang kita lihat ada fraud di situ, ada penyalahgunaan wewenang, atau ada semacam hegemoni dari mereka yang mungkin sudah terbiasa juga, dan mungkin ini bukan kasus pertama seseorang diloloskan tetapi dengan standar yang buruk itu. Kan kita bisa duga bahwa ada semacam mafia di UI yang berupaya untuk memeras calon doktor karena dilihat bahwa dia punya potensi untuk jadi jembatan kekuasaan, jembatan naik pangkat, atau bahkan langsung aja jembatan untuk pragmatisme ekonomi uang. Kan kasak-kusuk itu yang juga mesti kita periksa itu, supaya kita sekaligus menginginkan UI juga bikin refleksi dong. Dan UI juga jarang untuk minta diaudit secara eksternal. Kurikulum dia itu, metodologinya itu, kapasitas pengujinya itu, kan itu intinya tuh. Saya mau terangkan ini bukan karena kita ingin memeriksa lebih jauh
borok-borok di UI, tetapi dari awal kita tahu terbuka apa tidak terbuka itu ada semacam agen di sekolah-sekolah yang tadi apa namanya sekolah strategi itu, karena kelihatannya kurikulumnya dangkal betul kan. Bagaimana mungkin jadi seseorang itu masuk dalam sekolah strategi yang seharusnya dia bersifat multidisiplin, tiba-tiba tanpa kita tahu dia pernah berbuat apa atau pernah mengikuti seminar multidisiplin apa di dalam sekolah SG apalah itu, mampus saya itu namanya itu, yang akhirnya dibukukan juga tuh. Jadi konyol juga bahwa akibat kasus Bahlil maka sekolah itu, sekolah dokter itu tidak lagi menerima murid. Nah, sampai kapan? Kan itu dasarnya tuh sekolah kajian strategik dan global di Universitas Indonesia. Jadi sekali lagi poin saya adalah pastikan bahwa UI juga itu punya masalah tuh, dan mestinya dibentuk tim independen untuk menguji mereka-mereka yang terlibat dalam skandal Bahlil ini. Sekali lagi ini bukan membela Bahlil lah, tapi untuk mendudukkan supaya fair bahwa UI sebetulnya juga tercium semacam bau-bau transaksional di dalam pendekatan seseorang untuk ikut masuk nyogok lah lewat jalan belakang supaya bisa disebut sebagai alumnus atau alumna UI. Kasusnya Bahlil ini sesungguhnya adalah masalah etika, masalah moral. Dan harus dicatat Bahlil sekarang ini adalah pejabat publik. Karena dia Menteri ESDM, dan harusnya sebagai seorang pejabat publik itu ya masalah-masalah etika dan moral ini juga menjadi pegangan ya. Kalau seorang pejabat tinggi kemudian dia punya masalah moral, apalagi berkaitan dengan masalah akademis, ini kan sebenarnya ya dia tidak layak menjadi seorang pejabat publik. Ya, tentu kita bisa ambil juga konsekuensi lebih jauh secara politis bahwa Bahlil mencoret yang kita sebut etika integritas, dan sekarang dia ada di kabinet. Mestinya juga dipersoalkan di kabinet, karena seseorang yang dibatalkan disertasinya harusnya kalau dia nggak mau, Bahlil nggak mau jadi semacam justice collaborator, maka konsekuensinya dia terima itu sebagai kesalahan dia. Nah, kalau kesalahan itu menyangkut kedirian dia, berarti dia juga secara moral tidak berhak untuk memimpin kabinet atau menjadi portofolio di kabinet Pak Prabowo. Kan itu intinya tuh. Jadi sekaligus pada Pak Prabowo Presiden, kita bebankan masalah etis ini kan. Udah ada 3 menteri yang berbau terlibat dalam kasus-kasus yang tidak etik, yang unethical. Satu adalah Menteri Budi yang sekarang sedang disorot. Apapun Menteri Budi Ari ini teman saya, tetapi kita mesti ambil poin bahwa sesuatu yang sifatnya etis itu tidak boleh dibatalkan hanya karena pertemanan. Tetap dia adalah teman saya, tetapi kasus ini juga harus diperlihatkan secara transparan. Yang kedua adalah Menteri siapa itu, Menteri Desa itu, ya siapalah namanya itu tuh, yang juga seolah-olah ditutup-tutupi lalu hilang kasusnya, padahal dia berbuat sesuatu yang betul sangat etis, yaitu memanfaatkan kop surat kementerian untuk kepentingan kampanye istrinya kan, itu seolah didiamkan. Jadi itu intinya. Yang ketiga adalah tadi Menteri Bahlil. Jadi sudah ada tiga menteri yang punya masalah, namanya Yandri Susanto itu. Jadi saya hanya ingin menerangkan supaya legitimasi Pak Prabowo tidak digerogoti oleh keburukan integritas menteri-menterinya. Mestinya Pak Prabowo bereaksi, entah lewat juru bicara, tetapi ini soal serius karena publik menginginkan Prabowo tegak lurus dengan janji dia bahwa etika harus dikemukakan, moral harus dikemukakan, integritas harus didahulukan. Jadi itu soal-soal yang hari-hari ini mungkin akan jadi pembicaraan panjang tuh. Sambil kita menunggu sekali lagi UI itu membuka lebih jauh siapa yang terlibat di dalam pelolosan status Bahlil itu tuh. Yang kedua, jangan Bahlil sekedar dikorbankan, padahal Bahlil itu dijebak sebetulnya secara konformistis oleh sistem UI yang juga koruptif. Kita mesti tuduh itu dulu, soal pembuktian itu belakangan, tapi kita mesti kasih tahu bahwa satu sistem di UI itu memungkinkan Bahlil menjadi contoh yang buruk. Jadi Bahlil jadi contoh yang buruk dari sistem yang buruk di UI. Nah, dua belah pihak itu atau dua faktor ini harus kita persoalkan secara lebih mendalam. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat.